Ya, tumbuhkan kecintaan dulu kepada Al-Quran. Ya, mungkin sering menghadiri majelis simaan Al-Quran, ya, terus sering mendengarkan murotal. Nah, dari situ kan kita tergugah hatinya. Kok bacaannya bagus ya? Aku pengen bisa seperti itu. Itu. Terus kemudian yang kedua, carilah guru yang benar-benar mahir di bidang tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Nama saya Dewi Hanida dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kedung Bajul, Durinan, Trenggalek. Riwayat pendidikan pesantren saya di Pondok Pesantren Wali Songo, Jukir, Jombang. Kemudian tabarukan ke Kiai Najib Abdul Qadir di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, kemudian mengambil sanad Al-Quran di Kiai Haji Fatoni Demyati, Mojokerto. Saya ke pondok pesantren mulai kelas 1 aliyah. Mulai saat itu kula menghafalkan Al-Quran. Sebenarnya dari rumah sudah punya celengan sekitar 5 juzan. Kemudian di pondok 1,5 tahun saya menghatamkan Al-Quran setoran di salah satu ustadzah di pondok tersebut. Setelah hatam, saya setoran ke beberapa guru, termasuk Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan, pengasuh pondok pesantren Madrasatul Quran Tebuireng. Ada Ustadzah Ummu Habibah Osman, guru saya dari pondok pesantren Wali Songo itu. Nah, dari setoran ke beliau melihat ada bakat musabaqah hifdzil Quran dalam diri saya. Kemudian saya diutus untuk mengikuti musabaqah hifdzil Quran pertama kali di Banyuwangi, tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2015, mengikuti cabang tafsir bahasa Arab. Kemudian dari itu akhirnya mendapatkan juara dan dikirim ke nasional. Alhamdulillah sampai yang terakhir kemarin kula tampil di Dubai tahun 2019. Dari setiap lomba itu paling banyak saya belajar dari guru-guru di dalam pembinaan. Bagaimana cara membenahi bacaan yang baik dan melancarkan hafalannya. Jadi bacaan ketika dilombakan itu mempunyai standar sendiri. Jadi tidak asal baca, ya. Misal dari cara bacanya harus tartil, tidak boleh cepat-cepat. Tajwidnya juga harus diperhalus, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan atau berkurang. Nah, dari situ akhirnya saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman. Tajwid secara bahasa dari kata jawwada yujawwidu yang artinya memperbagus, memperindah. Kemudian secara istilah tajwid itu berarti memberikan setiap huruf itu hak huruf dan mustahaknya. Ya. Mulai dari mad dan makhraj, sifatul huruf, juga tafhim, tarqiq dan sebagainya. Dengan adanya tajwid itu Al-Quran menjadi indah didengar. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu saunul lisan anil lahni fi kalamillahi ta'ala, yaitu untuk menjaga lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Penting sekali kita belajar ilmu tajwid ini, dan hukumnya ilmu tajwid dipelajari adalah fardu kifayah. Sedangkan untuk prakteknya itu fardu ain bagi setiap kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang mereka diberikan kitab,
maksudnya Al-Quran mereka membaca dengan bacaan yang benar, yang haqqut tilawah, bacaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Jazari dalam nawamannya berkomentar, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, dan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah suatu kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'ana asimun, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka ia berdosa. Li'anna bihil ilahu anzala, karena dengan tajwid itulah Allah menurunkan Al-Quran. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah sampai kepada kita. Ya, jadi kita ketahui ya bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada sahabat tabi'in, tabi'it tabi'in, kepada guru-guru kita sampai kepada kita, ya. Jadi mempelajari ilmu tajwid pun juga demikian. Jadi bersanad mutawatir dari guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid, ya, kita juga harus bertalaqi kepada guru. Karena itu juga yang dipraktekkan Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah selain dibacakan oleh malaikat Jibril juga menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Nah, maka dari itu untuk bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, maka harus berguru kepada orang yang bacaannya baik pula dan bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya juga sangat prihatin dengan hal demikian. Orang yang demikian itu perlu dipertanyakan niatnya dalam menghafal Al-Quran. Apakah dia hanya ingin disebut sebagai hafidh dan hafidhah, atau ingin mendapatkan ridha Allah dengan bacaan tersebut, ya. Padahal ya antara tajwid dan menghafal itu satu paket, ya. Belajar membaca Al-Quran dengan benar itu wajib, sedangkan menghafal Al-Quran itu bukan suatu kewajiban atau kesunahan. Makanya yang perlu didahulukan adalah belajar tajwid dulu. Setelah tajwidnya bagus baru boleh menghafal Al-Quran. Makanya para ulama-ulama terdahulu ketika ingin menghafalkan Al-Quran itu membaca binadhar sampai khatam beratus-ratus kali. Itu baru menghafalkan seperti itu. Di dalam buku-buku tajwid itu banyak sekali dimuat bab-bab yang ditaruh di depan mengenai tentang non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ya. Kalau pengalaman kulo sendiri itu lebih baik belajar tajwid kita bahas dulu dari makhraj dan sifatul huruf, ya. Karena dari makhraj dan sifatul huruf itu akan melahirkan hukum-hukum tajwid lainnya. Seperti kita mengetahui idgham mutajanisen mutaqarriban itu karena persamaan sifat dan makhraj. Nah, di dalam buku-buku tajwid cetakan Arab juga beberapa mendahulukan tentang hukum-hukum tajwid dulu daripada makhraj dan sifatnya, nggih. Dawuhnya guru kula, ya, beliau berhusnudzon saja karena mereka orang Arab sudah terbiasa dengan bahasa Arab itu sendiri. Mungkin makhraj dan sifat itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, kemudian ya, kalau kita orang ajam, orang Indonesia, itu harusnya yang dibahas dulu adalah bab tersebut, makhraj dan sifat. Setelah itu menuju ke ahkamul huruf, ahkamut tajwid, ya. Karena apa? Karena biasanya bab itu diletakkan di terakhir, ya. Sampai terkadang para guru-guru dan pelajar itu
tidak sampai terakhir belajarnya, tidak sampai tuntas belajarnya, akhirnya bab-bab tersebut itu dikesampingkan, padahal itu sangat penting. Ya, tingkatan dalam baca Al-Quran itu ulama qurra ada yang membaginya menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu bacaan tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang dan menjaga hukum-hukum tajwid. Terus yang kedua yaitu tingkatan bacaan tadwir, pertengahan antara pelan dan cepat dan tetap menjaga hukum-hukum tajwid. Yang ketiga yaitu hadr, tingkatan bacaan cepat. Dan yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran cepat ini harus tetap mempertahankan hukum-hukum tajwid. Ya, tidak boleh mencampur adukkan huruf, kalau dalam bahasa Jawanya itu groyok, ya kurang jelas. Nah, kemudian dari tingkatan bacaan tersebut itu kita juga harus bisa mengukur bagaimana kita memberikan dengung atau mat-mat yang pas. Misal kita membaca tartil, ya, seperti ini. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, seperti itu. Nanti ketika kita membaca tadwir, maka ukuran mat-matnya dan dengungnya juga otomatis berbeda. Misal seperti ini. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bacaan hadr, bacaan cepat, itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak boleh, ya, menghilangkan hukum-hukum tajwid itu. Misal, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ya. Jadi dengungnya tetap ada. Yang tidak boleh itu yang seperti apa? Yang menghilangkan dengung, misalnya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, itu contoh bacaan yang salah karena menghilangkan dengung-dengungnya. Nah, kemudian pada prakteknya 3 tingkatan bacaan ini kita sesuaikan dengan kondisi atau keadaan tertentu. Misal, ya, ketika tartil itu cocoknya untuk apa, ya? Cocok untuk mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Terus kemudian cocok untuk membaca Al-Quran di dalam sholat ketika kita tidak menjadi imam. Ya, kemudian cocok untuk dersan kita sendiri. Terus kemudian untuk bacaan tadwir itu cocok ketika kita menjadi imam, ya, dan membaca dengan surah-surah panjang, ya. Bacaan tadwir ini banyak digunakan imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi seperti Syekh As-Sudais dan Syekh Juhaini, itu membaca dengan tingkatan bacaan tadwir ketika menjadi imam tarawih. Kemudian bacaan hadr ini cocok untuk melancarkan Al-Quran, ya, untuk khatmil Quran yang mengejar mungkin 1 hari 1 malam khatam, ya. Atau orang-orang yang berkeinginan melancarkan Al-Quran dengan deres 1 hari misal 10 juz, itu cocok dengan bacaan yang cepat karena nanti kalau membaca dengan tartil itu waktunya terlalu panjang. Iya, suara dan lagu sangat berperan penting dalam membaca Al-Quran, ya. Karena ada hadis juga yang mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Al-Quran itu menjadi indah jika kita membacanya dengan indah pula, ya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang indah, akan menggugah orang lain untuk mencintai Al-Quran. Seperti yang terjadi pada keislaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an.
beliau masuk Islam karena mendengarkan bacaan adiknya ketika membaca surat Thaha. Nah, karena bacaan yang bagus itu akhirnya Sayyidina Umar tergugah hatinya untuk masuk Islam, ya. Jadi kita perlu mensyiarkan kepada masyarakat bacaan yang baik, yang benar, yang tartil, yang mana dari bacaan tersebut orang-orang bisa meresapi keindahan-keindahan Al-Quran. Hadirkanlah hati ketika membaca Al-Quran. Hadirkanlah hati bahwasanya Allah dan Rasulullah menyimak apa yang kita baca. Ya, kita membuat senang hati Rasulullah ketika kita membaca Al-Quran. Nah, saya juga sering berpesan kepada murid-murid, ya, sampean kalau membaca Al-Quran, kalau deres sendiri itu juga jangan asal-asalan, ya. Malah kalau sampean deres sendiri itu Gusti Allah langsung yang nyimak, ya. Jadi sama membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, bukan karena siapapun, karena panjenengan setoran langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang tersebut harus belajar lagi, menyetorkan lagi, membenahi bacaannya dulu, kemudian menghafalkan. Konsekuensinya ya itu, kita kembali lagi kepada komentar Al-Jazari tersebut, man lam yujawwidil Qur'ana asimun, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka ia berdosa. Maka bagi penghafal Al-Quran yang tidak menerapkan tajwid, ya harus dipertanyakan lagi niatnya, apakah dia ingin dianggap sebagai hafidh-hafidhoh atau orang yang benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah terjadi demikian, misal kalau sudah khatam, ya harus mengulangi dari awal lagi untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, karena itu satu paket, ya. Ketika kita menghafal Al-Quran itu istilahnya ziyadah atau tambahan, itu kita sekaligus membacanya dengan tajwid, dengan tartil, dengan waqaf ibtida dan lain-lain yang benar. Karena kalau sampai salah kedaden, ya, kalau kita sampai ada kesalahan, otomatis kita nanti juga akan membenahi. Maka ketika dalam proses menghafal, sekalian untuk membenahi tajwidnya. Pertama-tama, ya, tumbuhkan kecintaan dulu kepada Al-Quran, ya. Mungkin sering menghadiri majelis simaan Al-Quran, ya, terus sering mendengarkan murattal. Dari situ kan kita tergugah hatinya, kok bacaannya bagus ya, aku pengen bisa seperti itu. Terus kemudian yang kedua, carilah guru yang benar-benar mahir di bidang tajwid, ya, baik tajwid ilmi maupun amali, ya. Kadang ada orang yang mahir di dalam keilmuan tajwid tapi pengamalannya kurang. Ada juga orang yang mahir di dalam membaca tapi keilmuannya kurang. Maka carilah guru yang mumpuni dalam bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, tajwid ini yang penting prakteknya, ya. Jadi bagaimana kita membiasakan sehari-hari membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil sesuai dengan tajwid yang benar. Ya, itu masuk dalam bab lahan, ya. Dalam Al-Quran itu ada pembahasan lahan dibagi menjadi dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah kesalahan membaca yang diketahui oleh orang awam, mungkin salah lafadz, salah harokat. Nah, kemudian ini otomatis kesalahan ini ada yang merubah makna, ada yang tidak. Nah, kalau lahan khafi ini adalah kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mahir dalam bidang tajwid, misal kurang dengung, kurang mat-mat, atau mungkin lahjahnya kurang benar, waqaf ibtida dan lain-lain, itu biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang mahir dalam bidang Al-Quran.
ilmu tajwid kan Pertama-tama saya itu belajar membaca Al-Quran dulu dengan benar dari menirukan guru-guru kulo. Kemudian di pondok juga diselipkan tentang fasohah setiap 1 minggu sekali, itu sedikit demi sedikit. Tapi lebih banyak saya praktek. Nah, jadi saya belajar ilmu tajwid itu diutus sama guru kulo. Ya. Jadi ketika saya pembinaan tahun 2018, ketika mau berangkat MTQ ke Medan, itu dibina sambil diajarkan tajwid. Terus kemudian 2019 saya mau berangkat ke Dubai, saya juga diajari tajwid. Ya karena guru kulo ada di Mojokerto, sedangkan saya mondoknya di Jombang. Guru pembinaan ketika kulo mau lomba itu namanya Kiai Fatoni Demyati, mukimnya di Mojokerto. Waktu itu saya masih mondok di Jombang. Terus kemudian tahun 2020 ini juga saya ngambil sanad di beliau ketika habis pulang dari MTQ Padang. Niku saya juga agak dipaksa ngoten. Sampeyan wis iso maca Quran, ayo saiki tak warai belajar tajwid ben iso mulang santri-santri ngoten. Jadi saya itu belajar tajwid bisa ngaji dulu baru diajari ilmunya sama beliau-beliau itu. Awalnya belum paham, terus kemudian alhamdulillah 2020 itu nyambung dikit-dikit lah. Padahal itu guru saya ngajarinya dari tahun 2018.